Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih membahas al-aslu ar-rabi', landasan yang keempat, yaitu tentang bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapakah itu ulama, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai para ulama padahal hakikatnya mereka bukanlah para ulama. Nah, penulis sebagaimana kita sampaikan membawakan dalil dari firman Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 40 berapa? Ya, 40 dan seterusnya, yaitu penjelasan tentang firman Allah ya, yang menerangkan tentang Bani Israel, bahwasanya Bani Israel, ulama-ulama mereka itu memiliki karakter-karakter, memiliki sifat-sifat yang tercela, yang apabila ada di antara kaum muslimin yang memiliki salah satu bahkan lebih dari sifat-sifat tersebut, maka dia berarti bukanlah ulama yang hakiki, bukan ulama yang sejati, tapi dia adalah ulama kawi atau ulama jadi-jadian. Nah, di antara sifat-sifat ulamanya Bani Israel yang Allah bongkar kedoknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya itu, yaitu yang pertama sudah kita sampaikan, mereka ini mengingkari nikmat ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, ini sifat dari ulama Bani Israel. Maka kalau ada kaum muslimin, ulama Islam yang punya sifat seperti ini, maka berarti dia bukan ulama yang hakiki. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi janji Allah, yaitu tidak mau menjelaskan agama kepada manusia. Karena setiap orang yang berilmu itu sejatinya dia berjanji kepada Allah, sudah mengikat MOU dengan Allah untuk dia menyampaikan ilmu agama ini. Wa id akhadna mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Sungguh kami telah mengambil mitsaq, mengambil perjanjian kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Apa perjanjiannya? Latubayyinunnahu linnas, yaitu kalian sampaikan agama ini kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian diam, jangan kalian sembunyikan. Namun ternyata mereka mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, di antara sifat dari ulama Bani Israel yang tercela adalah tidak mengimani agama ini secara totalitas, secara keseluruhan.
tapi mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa Bani Israel mereka atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalian mengimani sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian lainnya. Ya, maka ada di antara ulama-ulama, orang-orang yang dianggap sebagai ulama di tubuh kaum muslimin, yang mereka ini mengimani sebagian saja dari perkara agama, tapi mengingkari sebagian yang lain. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, maka mereka mengimaninya. Tapi kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, maka ditolak syariat Islam itu, ditolak, tidak mau mengimaninya. Tapi ini sudah kita jelaskan juga. Yang keempat, yaitu sifat Bani Israel yang keempat, meninggalkan kebenaran demi untuk mendapatkan bagian dari dunia, atau menjual agama demi dunia ini. Ya, mereka gadaikan agamanya, karena kalau mereka terangkan kebenaran, maka dunia yang mereka dapatkan akan hilang, kedudukan yang mereka gapai akan hilang. Ya, maka mereka lebih memilih untuk kufur supaya mereka masih tetap bisa mempertahankan dunia mereka. Naudzubillah. Kemudian sifat yang kelima, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan kalian mencampur adukkan antara hak dan batil. Maka semua ahli bid'ah, mereka sifatnya mencampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran. Ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ya, ini mungkin sama dengan poin yang kedua tadi, tapi ini agak lebih spesifik lagi, menyembunyikan kebenaran. Tapi menyembunyikan kebenaran ini, menyembunyikan ilmu, itu kalau misalnya ada mudarat, ketika disampaikan itu ada mudaratnya, maka boleh untuk disembunyikan ilmu tersebut. Artinya tidak disampaikan kepada manusia karena ada mudaratnya kalau tahu. Contoh misalnya, kita melihat atau kita mendapati ada seorang kawan kita ini yang sifatnya itu keras sama istrinya. Ya, kita tahu bahwa dia ini orang yang kasar sama istrinya. Kemudian kita tahu sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan suami untuk memukul istrinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", atau seterusnya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Kalau kalian khawatir istri-istri kalian berbuat nusyuz, ya berbuat penyimpangan di dalam rumah tangga, maka kalian tegur dia, tegur istrimu. Kemudian dipisahkan dari tempat tidurnya. Kalau tetap nggak bisa lagi, wadribuhun, boleh untuk dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan dan bukan pula pukulan yang menimbulkan bekas luka. Ya. Gimana jadinya kalau teman Anda yang kasar sama istri tadi perlu ayat ini? Tambah dinten. Maka ketika itu Anda tidak menyampaikan ayat ini kepada dia karena tahu bahayanya luar biasa. Nggak tahu dia tentang adanya ayat ini, tentang adanya syariat seperti ini, dia nggak tahu. Maka yang seperti ini dibolehkan karena ada maslahat yang lebih besar. Demikian juga misalnya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Seperti misalnya sekarang orang-orang itu kebanyakan menganggap tanah haram yang tidak boleh dimasuki orang kafir itu apa saja? Mekah dan Madinah. Terkenalnya itu. Atau ada lagi yang menambahkan Masjid Al-Aqsa. Padahal sebenarnya yang tidak boleh dimasuki sama orang kafir cuman apa? Mekah saja. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Maka jangan mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini.
Hanya Masjidil Haram saja, kota Mekah saja, itu pun ada batas-batasnya yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Madinah secara asal boleh dimasuki sama orang kafir. Namun karena sudah menjadi keyakinan kebanyakan orang bahwa Madinah itu dihukumi sama seperti Mekah, maka para ulama lebih banyak diam, biarkan hukumnya seperti itu. Cek wong kafir gak melbu. Iya, biarkan seperti itu. Ya, kalaupun masuk sebenarnya nggak ada masalah dalam syariat, tidak dilarang. Ya, tapi karena sudah menjadi keyakinan, menjadi suatu hal yang umum diketahui bahwa Madinah sama seperti kota Mekah, maka diam. Wis, ojo dikeru wong kafir. Ya, biarkan mereka seperti. Maka ini menyembunyikan ilmu yang diperbolehkan. Tapi kalau menyembunyikan kebenaran karena alasannya tadi, kalau saya sampaikan nanti saya kehilangan jabatan, kehilangan dunia, saya kehilangan harta, kehilangan ini dan seterusnya, maka disembunyikan kebenaran, maka ini nggak boleh. Itu sifatnya Bani Israel. Karena Bani Israel dulu nggak mau menyampaikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mereka sampaikan, maka kejayaan Bani Israel sebagai afdolul ummah, umat yang terbaik akan jatuh, diganti dengan bangsa Arab. Karena Nabi Muhammad dari Arab, bukan dari Bani Israel. Maka mereka lebih memilih untuk menyembunyikan al-haq. Tapi sekarang kita masuk as-sifatus sabi'ah. Sifat yang keempat. Qala subhanah. Kalau di sini ayat yang ke-43. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kata beliau, min sifati ulama'id dhalalah annahum la yajma'una bainal ilmi wal amal. Di antara sifat ulama-ulama yang sesat adalah mereka tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Fa'indahum ilmun lakinnahum laisu ashaba amalin. Mereka memiliki ilmu, mereka punya pengetahuan, namun mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui itu. Wa akasa dzalika sifat ulama'il haq annahum ahlu ilmin wa amal wal ilmu ma'al amal min haitsul jumlah qisman. Berbeda dengan ulama-ulama yang hakiki, ulama-ulama yang di atas kebenaran. Sifat mereka itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan hanya punya ilmu, namun mereka juga orang-orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Karena para ulama tahu bahwa ilmu yang mereka miliki kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan atau tidak diamalkan. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih azza wa jalla hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat, kedua kaki manusia tidak akan bergeser di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah, sampai dia ditanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayat yang lain, wa an syababihi fima abla, tentang usia syababnya, usia mudanya, untuk apa dia habiskan usia mudanya itu. Kemudian pertanyaan kedua, wa an jismihi fima abla, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, fisiknya, untuk apa dia gunakan fisiknya itu. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dibelanjakan hartanya itu. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi, dia ditanya tentang ilmu yang dia dapatkan, untuk apa dia mengerjakan ilmu tersebut. Ini yang menjadikan sebagian orang nggak mau belajar ilmu karena dapat syubhat dari syaitan. Wes, kalian mending lebih enak jadi orang bahlul, jadi enak orang yang bodoh, nggak ngerti agama. Wes, gak usah melok-melok pengajian mali weru kon. Ya, mending jadi orang bodoh.
Karena kalau kau berilmu, maka kau berarti punya tanggung jawab mengamalkan ilmu. Kalau kau belum siap mengamalkan ilmumu, mending jangan berilmu dulu. Seakan-akan warok. Iya, kau kenapa nggak mau ikut kajian, nggak mau belajar ilmu agama? Saya takut nggak bisa mengamalkannya. Saya khawatir nanti nggak bisa mengamalkan ilmu itu. Maka orang seperti ini dosanya double, yaitu dosa karena dia tidak mau berilmu, dan dosa karena pasti dia nggak mengamalkan ilmu tersebut. Nggak punya ilmunya kok. Beda dengan orang yang berilmu tapi dia tidak beramal, tetap tercela. Tapi dosanya cuma berapa? 1, yaitu karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi dia sudah memiliki ilmu. Paham maksudnya ya? Kalau yang tadi 2 dosanya. Dosa tidak berilmu plus pasti tidak beramal. Maka yang benar kata beliau yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian kata beliau, ilmu dan amal itu secara umum ada 2 modelnya. Yang pertama, al-amalul wajib, amalan-amalan yang wajib. Maka wa hadza la yajuzu li alim wala li ghairihi an yatrukahu, yaitu ilmu tentang amalan-amalan yang wajib. Maka ilmu seperti ini harus dipelajari oleh semua orang, baik yang ulama ataupun yang awam, harus dipelajari. Apa contohnya ilmu-ilmu yang wajib? Tentang sholat, tentang zakat. Kalau memang memiliki harta, wajib belajar tentang zakat. Tentang haji, kalau memang diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji, belajar tentang haji tersebut. Maka jangan dianggap ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, intinya semua yang dilakukan oleh kewajiban seorang muslim, jangan dianggap itu yang belajar, yang punya kewajiban belajar cuman ustadz, cuman para ulama, tidak. Tapi seorang muslim wajib mempelajarinya. Minimal dia tahu dalil-dalil, dia tahu kenapa gerakan sholat seperti ini, apa dasarnya, apa dalilnya, minimal itu. Adapun kalau perbedaan pendapat antara madhab ini dengan madhab ini, maka ini cabangnya nggak wajib untuk dipelajari bagi orang-orang awam. Benar, itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama di pesantren-pesantren dan seterusnya. Tapi kalau bagi orang awam, dia wajib mempelajarinya. Li'annahu wajib, kata beliau, karena ini perkara yang diwajibkan, ka iqamatis shalah wa adaiz zakah ila akhiril wajibat al-katsirat. Kemudian jenis yang kedua adalah al-mustahab, yaitu amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah. Wa hadza tarkuhu laisa muharraman wa fi'luhu ta'ah wa qurbatan yuhibbuha Allah subhanahu. Adapun ilmu-ilmu yang mustahab, amalan-amalan yang mustahab, maka meninggalkan belajar ilmu seperti ini itu bukanlah dosa. Karena mustahab itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, tapi apabila dikerjakan itu adalah ketaatan kepada Allah. Itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, kata Nabi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya, maka dicintai sama Allah. Kemudian kata Allah, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Kemudian kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ketika sudah mengerjakan yang wajib, maka si hamba ini terus mendekatkan diri kepadaku. Dengan apa? Dengan yang nawafil, dengan yang sunnah, yang mustahab, sampai aku benar-benar cinta kepada dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kalau sudah aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Artinya aku akan bimbing pendengarannya untuk mendengar hal-hal yang halal. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat perkara-perkara yang baik. Dan aku akan menjadi tangannya, dan aku akan menjadi kakinya. Artinya semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah mendapatkan cinta Allah. Wa yanbaghi li talabatil ilm wa ahli ilm an yakunu asbaqan nasi li hadza. Maka kata beliau, hendaklah seorang penuntut ilmu menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam masalah ini, dalam masalah ilmu ini. Li umur, karena beberapa sebab. Kenapa kita harus menjadi orang yang berlomba-lomba, bersemangat dalam menuntut ilmu? Karena beberapa sebab. Yang pertama, annahum a'lamun nasi bil huda wa ya'lamuna ma fihi minal ajri fahum aula bi an yusabiqu. Karena orang-orang yang berilmu, penuntut ilmu itu sejatinya adalah orang yang paling mengetahui tentang ilmu agama di antara semua manusia yang ada. Karena kalau kita sensus, kalau kita lihat mana di antara yang banyak kaum muslimin yang menuntut ilmu atau yang tidak menuntut ilmu? Yang tidak menuntut ilmu yang paling banyak. Sedangkan yang menuntut ilmu lebih sedikit. Kemudian di antara yang menuntut ilmu ini, mana yang lebih banyak? Yang serius atau yang enggak serius? Yang enggak serius lebih banyak. Yang serius sedikit. Kemudian yang serius ini, mana yang lebih banyak? Yang rajin mendatangi majelis ilmu atau yang cuman sesekali mendatangi majelis ilmu? Mana yang lebih banyak? Yang sesekali. Yang rutin itu lebih sedikit lagi. Kemudian mana di antara yang rutin ini, mana yang lebih banyak? Yang memurojaah kembali ilmunya atau yang melewatkan ilmunya begitu saja tanpa murojaah? Yang melewatkan. Yang memurojaah ilmunya semakin sedikit lagi. Nah, yang memurojaah ilmunya ini mana yang lebih banyak? Yang mengamalkan ilmunya atau yang tidak mengamalkan ilmunya? Yang tidak mengamalkan lebih banyak. Berarti tambah apa? Tambah sedikit. Ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia dan memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus semangat menuntut ilmu? Annahu sababun li islahil mujtama'. Bahwasanya orang-orang yang berilmu adalah sebab untuk memperbaiki masyarakat. Ya, dengan adanya talibul ilm, para penuntut ilmu ini, orang-orang yang belajar ilmu agama ini, maka akan memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kehidupan sosial masyarakat tidak akan baik kecuali dengan ilmu, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengetahui syariat Allah itu adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu tersebut. Ya, maka jadilah kita sebagai cahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian kita singkat as-sifatus tsaminah. Belum tak catat ini. Sifat ulama Bani Israel yang ketujuh, yaitu apa tadi? Tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Sekarang sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, beliau mengisyaratkan surat Al-Baqarah ayat setelahnya, yaitu ayat 44. Allah subhanahu, Allah berfirman, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian menyuruh, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal yang punya kitab, yang baca kitab, yang berilmu adalah kalian.
Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ya, kalau bahasa terjemahan Surabaya nih, nang di utekmu. Ya, kalian memerintahkan orang lain kepada kebaikan, sedangkan kalian merupakan diri kalian sendiri. Padahal yang punya ilmu itu kalian. Taib. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu menyuruh orang-orang Arab, ini sebelum diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka mengajak orang-orang Arab untuk beriman kepada Nabi yang akan datang di akhir zaman. Nabi durung tekoi. Mereka mengajak orang-orang Arab untuk beriman kepada Nabi yang akan diutus kelak di akhir zaman. Tapi ketika Nabi itu datang, ternyata mereka yang tidak beriman, sedangkan orang Arab yang beriman. Padahal yang punya data tentang Nabi Muhammad siapa? Orang Yahudi. Orang Arab itu gak punya kitab. Barbar mereka ini. Ya, hidupnya itu barbar. Gak memiliki kitab sama sekali mereka. Gak punya informasi. Tidak turun wahyu kepada mereka. Dulu turun sudah lama. Terakhir turun di Arab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Beda sama Bani Israel. Bani Israel sabrek nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Baik, maka kata beliau, wa huwa mukhalafatul qawli lil amal. Ini menjadi sifat yang ke-8 bagi ulama Bani Israel, yaitu antara ucapan atau apa ini? Ucapan mereka menyelisihi atau perbuatan mereka menyelisihi ucapan mereka. Ya. Perbuatan mereka itu bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Wa hadhi min sifati ulama'id dhalalah, dan ini juga termasuk sifat ulama-ulama Islam yang sesat, yang menyimpang. Kenapa? Annahum yad'una an-nasa ila amrin yukhalifunahu. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan sesuatu yang mana mereka sendiri menyelisihi apa yang mereka perintahkan kepada orang-orang. Yad'unahum ila fi'lin wajib wa yukhalifuna dzalik. Mereka nyuruh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang wajib, namun ternyata dia sendiri tidak mengerjakannya. Dia sendiri menyelisihinya. Wa yad'una litarkil muharram wa yukhalifuna dzalik. Nyuruh orang-orang untuk meninggalkan yang haram padahal dia melakukan perkara yang haram itu. Wa hadhihi min sifati ulama'id dhalalah. Ini adalah sifatnya ulama yang sesat. Wa fi muqabila dzalik min sifati ulama'i ahlil haq annahum ya'maluna bima da'un nasa ilaihi. Berbeda dengan ulama-ulama yang hak. Ulama-ulama yang hakiki, mereka itu mengerjakan apa yang mereka perintahkan kepada manusia. Nyuruh sholat, mereka sendiri orang-orang yang mengerjakan sholat itu. Ya, melarang dari yang haram, mereka meninggalkan perkara yang haram tersebut. Ya, ini sifat ulama yang hak. Namun, terkadang ulama yang hak meninggalkan apa yang mereka seru itu karena ada sebab, maka nggak termasuk di sini. Contoh misalnya, ana nyuruh antum untuk melaksanakan ibadah haji. Antum yang punya harta, ya, melaksanakan ibadah haji. Ana nyuruh antum melaksanakan ibadah haji. Atau misalnya ana menyuruh antum, memerintahkan antum, mengajak antum untuk melaksanakan umroh misalnya, atau bersedekah. Tapi ternyata saya sendiri durung kaji. Saya sendiri belum melaksanakan ibadah haji. Saya sendiri tidak bersedekah dengan sedekah yang banyak seperti antum. Paham maksudnya ya? Saya nyuruh antum untuk bersedekah dengan harta yang banyak, tapi ana sendiri sedekahnya tidak sebanyak apa yang antum sedekahkan. Tapi apakah masuk dalam ancaman ini? Tidak. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Ya, karena ada penghalangnya. Bukan karena mengingkari perkara tersebut, bukan. Beda sama orang-orang Yahudi. Beda sama ulama-ulama yang sesat. Mereka memerintahkan manusia dan mereka menyelisihinya karena mereka secara asal nggak cocok dengan apa yang Allah perintahkan itu.
Ya, tapi mau nggak mau saya ingin meraih simpati manusia supaya orang-orang senang sama saya, supaya jamaah ini senang sama saya, maka tak sampaikan. Padahal anak sendiri nggak cocok sama itu. Cuman ya gimana lagi, tak sampaikan saja. Timbangi saya dibully, gitu. Ya, maka ini baru yang tercela, yang terlarang. Ya, makanya dulu pernah, ya mungkin sekitar 6 tahun lalu, dulu waktu kita masih belum nikah, pernah diminta untuk khutbah nikah gitu. Awalnya kita nolak, loh gimana anak belum zuat kok, malah disuruh nasihati orang yang mau zuat gitu. Ya, terus dijawab sama ini yang punya acara ini, dia bilang, loh apakah kalau antum ceramah tentang kematian antum harus mati dulu? Oh, iya ya. Sudah, sampaikan nasihat-nasihat saja berdasarkan dalil. Ya, sampaikan hadis Nabi, ayat Al-Qur'an, ya. Ya, jangan seperti menggurui orang yang akan menikah seakan-akan antum sudah orang yang paling paham tentang rumah tangga. Enggak. Ya, sampaikan hadis Nabi, ayat Al-Qur'an, selesai. Ya, itu ya kalau gitu, bismillah. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang kematian, ya tentang sakaratul maut, tentang alam barzakh, siksa kubur, masa kita harus pernah mengalaminya dulu? Ya tentu tidak. Maka ini kata beliau, hadhihi sifatun thaman fima dzakarahu Allah min sifati ulama Bani Israil. Maka inilah 8 sifat. Ya, nah ini 8 sifat dari sifat-sifat ulama Bani Israil. Wassalaf kanu yadhkuruna ma 'inda ulama'i Bani Israil minal khata'. Dan para salafus saleh mereka menyebutkan sifat-sifat Bani Israil yang tercela ini liyahdharahu ulama'ul huda, untuk supaya ulama-ulama yang di atas petunjuk mereka waspada agar tidak tersifati dengan sifat-sifat yang 8 ini. Lidha qala Sufyan ibn Uyainah kama naqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma. Oleh karenanya diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man dhalla min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Barang siapa yang sesat di antara ulama-ulama kaum muslimin, maka berarti dia ada kemiripan dengan ulamanya Yahudi. Ya, berarti dia ada kemiripan dengan ulama-ulamanya Yahudi. Kemudian kita lanjutkan ke masail, yaitu pelajaran-pelajaran yang diambil dari bab ini. Permasalahan yang pertama, al-ilmul mamduh fil kitabi was sunnah huwa ilmul kitabi was sunnah. Ini sudah disinggung sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu kata beliau, ilmu yang terpuji adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu yang mamduh, yang terpuji. Fama jaa minal adillati fi tsana'i 'alal ilm al-muradu bihi al-ilmu syar'i. Maka dalil-dalil yang menunjukkan pujian Allah kepada ilmu atau kepada ahli ilmu, maka berarti yang dimaksud ilmu apa di situ? Ilmu syar'i. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya yang berilmu di sini adalah ilmu syar'i. Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Maka ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu bahasa Inggris, ya, ilmu tentang arsitek, enggak. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Alkitab was Sunnah. Wa yu'akkad dzalik,
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ursila min haitsul asl mualliman linnasi syara'. Dan untuk menguatkan tentang statement tadi bahwa ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i, yaitu bahwasanya tidaklah Nabi SAW diutus kepada manusia kecuali Nabi tugasnya adalah untuk mengajarkan ilmu apa? Matematika? Ilmu fisika? Biologi? Enggak, ilmu syar'i. Ya, Nabi itu muallim asy-syara', yang mengajarkan ilmu syar'i. Fa ursila bil wahyi alladzi fihi bayanu ma yuhibbuhu Allahu wa yuskhituhu. Maka Nabi diberikan wahyu yang berisi tentang keterangan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah murkai. Walam yursil min haitsul asl tabiban wala ghaira dzalik. Nabi diutus bukan secara asal, artinya misi utamanya Nabi itu adalah sebagai dokter misalnya, untuk menyembuhkan pasien. Meskipun ada di antara syariat Nabi SAW, yaitu ada at-tibbun nabawi, pengobatan Nabi. Iya ada. Tapi apakah itu inti daripada dakwahnya Nabi? Enggak. Ya, inti dakwahnya Nabi adalah mengajarkan syar'i. Ya, meskipun tadi sekali lagi ada di antara wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi, ada ilmu-ilmu duniawinya, ada. Ya, tapi bukan itu intinya. Lidha minal khata' an yudhanna anna hadhihi al-ayat wal adillata allati ja'at fi fadlil ilmi annaha syamilatun li ilmi tibbi wal handasati wa ghairi dhalik. Maka di antara kekeliruan, kesalahan kebanyakan orang, yaitu mereka menggunakan ayat-ayat yang berisi tentang keutamaan ilmu digunakan untuk semua ilmu, termasuk ilmu matematika, ilmu tentang arsitek, ilmu fisika, bahasa Inggris dan yang lainnya. Seperti misalnya ada guru bahasa Inggris, guru matematika, memotivasi murid-muridnya untuk supaya pintar bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang yang pintar matematika maka derajatnya dinaikkan sama Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, ini kata Allah, ilmu, orang yang berilmu dinaikkan derajatnya, dan di antara ilmu adalah ilmu matematika katanya. Maka ini khata', keliru. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Wa hadzal khata' wa in kanat hadhihi al-ulum nafi'atan wa idza ahsana al-'abdu fiha niyyatahu fa innahu yuthabu 'ala dhalik. Meskipun demikian ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, ilmu kedokteran, teknologi dan yang lainnya itu tidak dipungkiri memang bermanfaat. Ya, apabila seorang hamba dia memperbaiki niatnya dalam belajar ilmu-ilmu duniawi tersebut, maka bisa jadi dia diberi pahala di situ. Ya, seorang misalnya belajar kedokteran, tujuannya adalah kalau saya jadi dokter, saya ingin membantu orang-orang sakit, orang-orang yang tidak mampu berobat, saya obati dengan gratis misalnya. Kalau niatnya memang tulus, ikhlas karena Allah, maka dia diberi pahala di situ. Ya, namun yang kita bahas di sini, meskipun ilmu kedokteran, ilmu teknologi ada manfaatnya bagi manusia, namun jangan dipaksakan masuk dalam ayat-ayat tadi. Itu yang sedang dikritisi sama beliau. Bukan beliau artinya menihilkan ilmu duniawi itu nggak ada manfaatnya. Wis ayo kabeh belajar ilmu syar'i. Ya, kalau mau kuliah di pondok pesantren saja. Jangan masuk fakultas kedokteran, jangan masuk fakultas teknik, jangan masuk ini, jangan. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud adalah ilmu duniawi jangan dimasukkan ke dalam ayat apa? Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, maka tidak ada kaitannya dengan itu. Kemudian kita ringkas ke masalah yang kedua ini, kita lewati saja tentang fikih ya. Secara asal fikih artinya adalah ya sama seperti ilmu, fikih artinya adalah paham. Ya, fikih itu artinya al-fahm. Seperti firman Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay yufahhimhu fid din.
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah pahamkan agama kepadanya. Nah, ini kurang lebih apa yang dibahas oleh beliau, hanya itu saja. Kemudian al-mas'alah ats-tsalitsah, al-ilmu syar'i fadail katsirah. Ini juga sudah lewat tentang fadilah, keutamaan-keutamaan ilmu syar'i. Ya, sudah berlalu pada beberapa pertemuan yang lalu dari kitab Ushulus Sittah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, di antara yang menarik di sini kata beliau tentang keutamaan ilmu. Ini nggak tahu kemarin sudah ada apa belum itu. Tapi nggak apa-apa. Selain dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah membedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian orang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, orang-orang berilmu adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, di antara yang menarik di sini kata beliau, annal kilab. Apa kilab? Anjing. Idza sadat fala yajuzu aqlu saydiha illal kalbul muallam. Anjing, ya, seekor anjing apabila dia mendapatkan buruan, ya, nangkep hewan buruan, maka haram hukumnya untuk memakannya, kecuali anjing yang berilmu. Tuh, bayangkan. Kecuali anjing yang berilmu. Anjing yang punya ilmunya artinya anjing yang dilatih, anjing yang diajarkan berburu, kemudian dilepaskan oleh tuannya dengan mengucapkan bismillah, maka hasil hewan buruan itu apa hukumnya? Halal. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa-apa yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing kalian itu halal hukumnya. Ya, halal. Nah, maka kata beliau, falidha al-ilmu idza kana nafi'an fil kilab fa naf'uhu fi bani adam min babi aula. Ilmu saja kalau ada pada anjing bisa merubah status anjing tadi, maka bagaimana kalau ilmu itu ada pada Bani Adam? Apakah merubah seorang manusia atau tidak? Pasti akan merubah kedudukan. Anjing saja berubah kok. Ya, kedudukan anjingnya ini berubah. Apalagi kalau ilmu itu dimiliki oleh manusia. Maka ini diantara keutamaan yang luar biasa terhadap al-ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, laisa ilmul kalam ilman syar'iyyan wala mamduhan. Ilmu kalam, ya, atau bahasa sekarang filsafat, itu bukan ilmu yang terpuji dan bukan pula termasuk ilmu syar'i. Bal huwa muharramun fi syara'. Bahkan ilmu filsafat, ilmu kalam itu haram hukumnya di dalam syariat. Wa ulama'ul kalam laisu ulama bil ijma'. Para ulama-ulama yang ahli filsafat, mereka secara asal bukanlah ulama yang sejati, berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Bahkan para ulama punya ungkapan yang luar biasa. Al-ilmu bil kalam jahlun, wal jahlu bil kalam ilmun. Ya, kata para ulama, berilmu, punya ilmu tentang filsafat itu kebodohan. Bodoh tentang filsafat, itu pinter. Paham ya? Pinter filsafat, itu goblok. Bahlul. Ada seorang profesor, pinter dia, punya ilmu filsafat. S1-nya jurusan filsafat, S2-nya filsafat, S3-nya doktor filsafat, pakar filsafat. Ini orang apa dalam timbangan syariat? Bahlul. Sedangkan orang yang bahlul, nggak paham tentang filsafat, ini baru cerdas. Paham ya? Ini timbangannya timbangan syar'i, jangan timbangan orang-orang.
Kalau timbangan masyarakat, oh enggak Ustadz, ini yang pinter, yang cerdas, wong S3 kok, doktor dia, profesor kok, ini enggak sekolah kok bisa dibilang pinter. Iya, itu timbangan ente itu. Jadi kalau dalam timbangan para ulama, timbangan yang syar'i enggak, karena ilmu filsafat ini bukan ilmu yang terpuji. Justru dia adalah ilmu yang tercela. Apa itu ilmu filsafat? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang akidah, terutama tentang Allah Subhanahu wa taala, namun hanya berlandaskan apa? Akal. Hanya berlandaskan dengan rasio. Menukil ucapan tokoh-tokoh kafir, Aristoteles, Sokrates, ya, Kates, siapa lagi? Di situ tokoh-tokoh filsafat Yunani. Yang mereka ini muslim atau kafir? Kafir, bahkan bukan ahlul kitab. Tokoh-tokoh filsafat tadi Yahudi, Plato, Sokrates, Aristoteles, mereka bukan Yahud, bukan pula orang Nasoro, tapi mereka ini orang-orang musyrik. Ya, bahkan sebagian yang mengatakan mereka tidak beragama. Kok bisa ucapannya dinukil, dijadikan sebagai asas untuk membangun sebuah dogma, membangun sebuah akidah? Ainal ukul. Ya, maka kita lihat sebagian universitas-universitas Islam, terutama di negeri kita, itu mahasiswa-mahasiswanya pasti dijejali dengan filsafat-filsafat seperti ini. Ya, bahkan gudangnya filsafat itu ada di sana. Makanya muncul berbagai macam pendapat-pendapat nyeleneh dari profesor-profesor yang bertengger atau bercokol di universitas-universitas itu. Orang-orang liberal yang menyatakan semua agama sama, ya, yang menyatakan homoseksual LGBT itu boleh. Dari mana semua munculnya? Dari kampus-kampus itu. Kok bisa mereka punya pemikiran seperti itu? Kok bisa mereka punya ide-ide seperti itu? Karena mereka melandasinya semuanya dengan apa? Dengan akal, dengan rasio. Maka ilmu filsafat itu bukan ilmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ulama yang keras menyikapi ilmu kalam dan orang-orang yang belajar ilmu kalam ini. Imam Syafi'i dinukilkan pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al thumma yutafu bihim bainal asyairi wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man aqbala 'alal kalam wa tarakal kitab was sunnah. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, dia apa no? Dipukul pakai pelepah kurma dan dipukul pakai kelompen, wani'al, pakai sendal, sembari diarak keliling kampung-kampung. Dipukul sambil diarak keliling kampung-kampung. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan malah belajar ilmu kalam. Nah, ini kalau ingin tahu tentang kerasnya Imam Syafi'i terhadap ahlul bid'ah. Maka aneh di negeri kita ini, mayoritasnya ngakunya mazhab apa? Mazhab Syafi'i, tapi paling senang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Ini kontradiksi. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang al-aslu ar-rabi'. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.